Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat ya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Project Based Learning pada SMP Angkasa Pidi Saleh. Apa sih PJBL atau Project Based Learning itu? Mari kita simak bersama. PJBL atau Project Based Learning itu adalah strategi pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan dalam satu tema sebagai inti pembelajaran. Jadi nanti ada tema yang akan disampaikan oleh wali kelas kalian, di mana tema ini yang kalian gunakan untuk membuat PJBL, proyek PJBL yang akan kalian lakukan. Nah, dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis proyek menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Jadi, tema ini yang akan menjadikan guide kalian atau sebagai tema yang harus kalian ikuti sampai akhir nanti. Dan tujuan PJBL itu untuk melatih keterampilan siswa di abad 21, di mana keterampilan ini adalah keterampilan 4Cs, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, yang pertama critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua kreatif yaitu kreatif ya, kolaboratif yaitu kolaboratif, dan komunikatif atau komunikatif. Jadi kalian berkomunikasi. Nah, kritis indikatornya yang dikatakan kritis itu adalah siswa dapat melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran, mengintegrasikan pembelajaran dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa kritis dalam artian kalau kalian disajikan suatu masalah, kalian tidak berpikir hanya masalah ini saja. Jadi kalian menggali, kalian kritis. Oh, masalah ini itu apa saja? Dampaknya apa saja, begitu. Itu yang disebut dengan kritis. Lalu kreatif indikatornya adalah siswa diajak untuk mencoba pendekatan baru untuk menyelesaikan sesuatu melalui inovasi dan penemuan. Jadi kalian di sini menghasilkan, dalam artian kalian menginovasi, kalian membuat suatu penemuan. Jadi tidak hanya berupa ide saja, tapi langsung bisa dituangkan menjadi suatu inovasi atau penemuan, begitu. Itu kreatif. Kolaborasi indikatornya adalah siswa dapat bekerja sama dalam kelompok dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Di sini saat kalian berproses nanti pada PJBL, kalian bekerja sama dengan kelompok. Kalau dalam pandemi kan tidak bisa, jadi kalian bekerja samanya dengan orang tua di rumah. Jadi kalian tidak hanya individu kalian sendiri, kalian bekerja sama dengan orang lain, dan kalian juga memanfaatkan sumber pengetahuan dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalian mencari informasi dan ada informasi yang memperkuat alasan kalian, begitu. Lalu komunikatif. Di sini indikatornya adalah siswa dapat berkomunikasi dengan baik melalui berbagai media komunikasi. Pada karakter ini, peserta didik dituntut untuk memahami, mengelola, dan menciptakan komunikasi yang efektif dalam berbagai bentuk, baik itu lisan, tulisan, atau multimedia. Jadi nanti kalian menyampaikan hasil PJBL kalian berupa lisan bisa, atau tulisan, atau kalian buat di multimedia, entah itu berupa slide-slide mungkin, atau mungkin video, atau mungkin yang lainnya. Nah, dalam tahapan PJBL sendiri, itu ada 5 ya anak-anak ya. Jadi ada 5 tahapan dalam kegiatan PJBL, yaitu presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Ini tahapan-tahapan PJBL yang akan kalian ikuti nantinya. Nah, apa sih 5 tahapan itu tadi? Mari kita simak juga penjelasannya. Nah, yang awal yaitu presenting atau menampilkan. Jadi, di sini nanti wali kelas akan memberikan isu atau masalah yang terkait dan mendukung tema, berupa video, gambar, foto, kunjungan objek yang berhubungan dengan tema, dan lain-lain. Siswa melakukan pengamatan dan identifikasi terkait isu yang diamati maupun dialami. Jadi nanti ketika wali kelas meng-share video atau gambar atau yang lain dan yang mendukung tema ya, itu kalian amati dan identifikasi.
gambar atau video atau apapun itu ya yang di-share oleh wali kelas, kalian amati, kalian identifikasi. Begitu, misalkan yang ditampakkan adalah sampah. Nah, kalian identifikasi sampah apa itu, kok bisa sampahnya sebanyak itu, ya kalian identifikasi dari gambar itu. Jadi munculkan rasa keingintahuan kalian di situ. Ya, ingat wali kelas atau guru itu hanya sebagai fasilitator kalian ya anak-anak ya. Jadi nanti akan dipancing-pancing gitu sama guru sama wali kelas kalian ya. Yang menggali idenya itu adalah kalian sendiri begitu. Lalu analyzing atau menganalisis. Siswa melakukan analisis kelemahan dan dari identifikasi isu yang telah diamati atau dilihat oleh siswa. Analisis kritis tersebut dipakai sebagai acuan dalam menentukan rencana proyek. Jadi setelah kalian identifikasi, kalian amati, kalian gali. Jadi di situ isu apa sih? Oh, sampah. Berarti isunya mungkin banjir. Oh, isunya mungkin penyakit. Nah, itu yang kalian gali. Ya, kalian gali di situ. Kelemahannya apa? Kalau kelebihan mungkin kelebihannya apa? Itu kalian amati. Jadi kalian harus bersikap kritis di sini. Jadi kalian lihat kelemahan dan kekurangan atau kelebihan dari isu tersebut itu apa. Dan itu yang menjadi dasar kalian untuk menentukan rencana proyek yang akan kalian lakukan. Ingat, pada PJBL itu berupa proyek ya anak-anak ya. Jadi ada barangnya. Begitu. Lanjut ke planning atau perencanaan. Jadi setelah kalian tadi menganalisis, kalian membuat suatu planning dari analisis yang sudah kalian buat. Kalian buat, oh saya mau bikin proyek ini kan pasti butuh planning. Nah, itu yang kalian rancang planningnya. Misalkan sampah, oh tadi sampah ingin membuat biopori misalkan, atau ingin membuat pengolahan limbah sampah. Nah, itu yang kalian rancang, kalian planning bagaimana alatnya, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Lalu executing atau pelaksanaan. Jadi pelaksanaan siswa ini melaksanakan proyek ya. Jadi kalian setelah membuat suatu planning, kalian laksanakan planning itu tadi ya, kalian rancang. Jadi dari hasil rancangan tadi kalian buat ya, proyeknya itu tadi. Ingat, di sini guru sebagai fasilitator saja, jadi hanya memfasilitasi kalian ya. Jadi kalau kalian mungkin ada pertanyaan, guru ini hanya mengarahkan saja gitu. Dan nanti misalkan ada atau perlu bimbingan, perlu arahan, bisa bertanya ke guru atau wali kelas. Lalu reporting atau mempresentasikan. Siswa mempresentasikan hasil proyek pada teman dan orang tua siswa berupa performance maupun pameran produk. Jadi nanti di akhir setelah pelaksanaan ini selesai, proyek kalian selesai, ini akan kalian presentasikan kepada teman, guru, dan orang tua. Bisa berupa presentasinya nanti langsung maupun tidak langsung. Jadi bisa nanti lewat, kalau karena ini pandemi ya, bisa lewat Zoom atau Google Meet atau nanti dari video. Begitu. Nah, setiap tema yang dihasilkan satu proyek, tiap kelompoknya atau individu akan diakhiri dengan kegiatan assembly ya. Ini unjuk performance ini ya, assembly ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian reporting, kalian presentasikan. Nah, sekarang, apa sih yang harus kalian lakukan dalam setiap tahap? Ingat, dalam PJBL ini tidak langsung semua jadi ya, Nana ya. Jadi ini kan tadi ada 5 tahapan. Berarti kalian harus mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Jadi nggak bisa langsung satu hari jadi begitu, tidak. Karena harus mengikuti tahap-tahapan itu tadi. Nah, saya bacakan ya. Di setiap tahapan, siswa wajib mencatat atau membuat jurnal semua yang dikerjakan. Jadi, kalian, setiap proses yang kalian lewati atau kalian buat, itu kalian catat di jurnal kalian. Misalkan hari ini mengamati video tentang sampah, ya kalian tulis di jurnal seperti itu. Dan lain sebagainya sampai nanti tahap assembly. Jadi, setiap tahap ada catatannya.
Lalu yang kedua, di setiap tahapan siswa membuat schedule atau timeline atau rencana di setiap tahap. Contoh, minggu kedua mencatat semua kelemahan dan produk yang akan dibuat. Minggu ketiga mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibutuhkan dan lain-lain. Jadi, selain kalian catat setiap proses yang kalian lakukan sekarang, kalian juga akan membuat rencana di minggu berikutnya. Oh, ini karena PJPL di semester ini di hari Sabtu ya anak-anak ya. Misalkan Sabtu besok kalian presenting, sudah kalian catat nih hasilnya. Terus nanti kalian buat rencana, oh di Sabtu minggu kedua saya mau apa, itu kalian catat juga di catatan kalian, begitu. Lalu 3, jurnal yang sudah ditulis jangan sampai hilang karena nanti akan dijadikan bahan atau catatan selama melaksanakan presentasi juga sebagai bahan laporan. Baik, jadi jurnal yang sudah kalian buat ini tadi jangan sampai hilang. Kenapa? Karena itu menjadi catatan untuk kalian juga saat nanti kalian membuat suatu presentasi. Karena kan perlu bahan juga. Nah, kalian bisa melihat dari jurnal itu. Oh iya, saya melakukan ini. Oh iya, saya melakukan ini. Seperti itu. Plus nanti jurnal ini akan dikumpulkan sebagai laporan dari sekolah. Lalu nomor 4, produk yang dihasilkan jumlahnya banyak, tidak hanya satu. Jadi, produk yang kalian buat tidak hanya satu anak-anak, tetapi banyak. Ya, tetapi banyak, tidak cuma satu. Begitu. Jadi, harapannya nanti produk ini bisa kalian gunakan bersama-sama. Begitu, atau kalian mungkin ya tidak hanya satu lah intinya, begitu ya. Nomor 5, siswa mengerjakan sesuai dengan tahapannya masing-masing. Ya, ini yang saya tekankan dari tadi ya. Jadi, kalian mengerjakannya itu sesuai dengan tahapan. Oh, kalau minggu ini waktunya presenting, ya presenting. Oh, minggu depan waktunya analyzing, ya analyzing. Oh, minggu depan waktunya misalkan planning, ya planning. Begitu. Jadi, tidak dalam satu hari selesai, tapi setiap minggu pasti akan ada tahapannya. Dan itu yang harus kalian lewati dan kalian lakukan. Jadi, jangan mengerjakan di luar waktu PJBL. Kenapa kok seperti itu? Takutnya nanti kalian mengganggu waktu belajar di mata pelajaran yang lain. Jadi, fokuskan di PJBL ini, kalian yang mengerjakan PJBL kalian, selesaikan sesuai rencana yang sudah kalian buat. Begitu ya anak-anak ya. Saya harap kalian sudah punya bayangannya tentang PJBL itu apa dan bagaimana. Kalian sudah paham kan dari video yang Ibu berikan ini? Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kalian sudah punya gambaran kan bagaimana PJBL yang akan kalian lakukan? Semoga sudah ya. Semoga video ini bisa menjawab bagaimana PJBL ini akan kalian lakukan nanti. Mungkin awal-awal kalian akan mengalami kesulitan. Tidak apa-apa, namanya proses belajar pasti tidak bisa instan, pasti ada prosesnya ya. Kalian bisa karena kalian mencoba. Jadi kalian harus mencoba terlebih dahulu. Kalau kalian tidak mencoba, kalian tidak akan tahu bagaimana hasilnya nanti. Oke? Semangat untuk anak-anak, semoga PJBL kalian bisa berjalan dengan lancar. Saya yakin kalian bisa. PJBL, yes.